Ketika firman Tuhan berkata kamu akan naik bukan turun. Dan memang itu janji Tuhan dan itu kerinduan Tuhan sebagai Bapa yang baik yang kepingin anak-anaknya juga menikmati apa yang dia tentukan, bahwa identitas kita sebagai anak Tuhan, anak Raja, ya seharusnya melekat dengan apa yang seharusnya kita nikmati. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom bersama Masia. Bertemu bersama di dalam firman Tuhan, tentunya itu kerinduan kita bersama dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kita boleh belajar. Bapak Ibu, satu teks bagian firman Tuhan dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Ini salah satu ungkapan berkat yang disampaikan oleh Musa, hamba Tuhan, kepada umatnya Israel. Di sana berkata begini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian ini adalah bagian yang menarik untuk kita bahas bersama, karena memang kita tahu bersama ungkapan ini seringkali dikutip dalam ucapan berkat dari pendeta, gembala, atau pemimpin jemaat di akhir setiap ibadah, dan kebanyakan menggunakan teks ini. Kita melihat bahwa ketika teks ini diucapkan dalam ungkapan berkat, antusias dari setiap jemaat, tentunya setiap orang menunjukkan bahwa dia ingin untuk mengalami apa yang dijanjikan Tuhan dalam ungkapan berkat ini. Tetapi banyak orang tidak memahami bahwa ketika firman Tuhan berkata kamu akan naik bukan turun, di sana kalau kita mau pelajari bukan hanya bicara soal posisi keberadaan kita yang naik. Dan memang itu janji Tuhan dan itu kerinduan Tuhan sebagai Bapa yang baik yang kepingin anak-anaknya juga menikmati apa yang dia tentukan, bahwa identitas kita sebagai anak Tuhan, anak Raja, ya seharusnya melekat dengan apa yang seharusnya kita nikmati. Tetapi tentunya bukan hanya stratifikasi sosial, ekonomi, atau secara hal-hal yang hanya bisa dibanggakan dalam kacamata manusia berdasarkan apa yang bisa kelihatan secara visual. Tapi tentunya kita harus menyadari bahwa yang naik itu pula adalah masalah, tantangan. Ibaratnya kan hidup ini seperti pohon. Ya, semakin tinggi dia bertumbuh, dia akan diperhadapkan dengan angin yang semakin kencang. Dan dia perlu dan yang dibutuhkan oleh pohon itu untuk bertahan yaitu akar yang kuat, yang tertancap dalam, sehingga menghadapi gejolak, menghadapi tantangan angin yang semakin kencang, dia tetap eksis. Ya, kita melihat contohnya pohon di pekarangan rumah dengan pohon yang bertumbuh di pinggir pantai. Kenapa? Kebanyakan pohon di pinggir pantai walaupun diterpa dengan angin kencang, dia cenderung bisa bertahan dengan pohon di pekarangan rumah yang ketika ada badai tiba-tiba tumbang. Karena memang dia tidak terbiasa dengan angin kencang, sedangkan pohon di pinggir pantai hampir setiap hari dia diterpa angin, sehingga melatih akarnya untuk tertancap lebih dalam. Tetapi juga yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa bukan hanya seiring waktu berjalan kita semakin diangkat, dipromosikan oleh Tuhan, kita harus memiliki akar yang kuat, yang tertancap, dan itu kan dihasilkan oleh ketaatan kita pada firman Tuhan. Kan kalau kita lihat ayat pertama dia bilang, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Itu kan jadi promosi. Tetapi juga memiliki dasar yang kuat, itu kan sama seperti Matius pasal 7 ayat 24 sampai 26. Ya, kata Yesus Kristus Tuhan kita bahwa ya, orang yang bijaksana dalam kacamata Tuhan adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Ya, seperti orang bijaksana yang bangun rumah di atas batu, angin, hujan, bahkan banjir melanda, dia tetap eksis. Sebenarnya kan kalau lihat dari bagian ini kan
wujudnya aja berbeda, satu pohon satu rumah, tapi intinya kan yang menentukan sebuah bangunan adalah pondasinya, sama yang menentukan sebuah pohon akarnya. Dan yang poin penting yang perlu kita pelajari bersama juga, bahwa saya selalu bilang kepada jemaat bahwa hidup itu harus disesuaikan dengan dua. Yang pertama imannya, yang kedua kemampuan ekonominya. Dalam bahasa Manado, sesuaikan kemampuan pupoji. Dalam artian bahwa kita kan semakin hari Tuhan bawa semakin naik. Artinya kalau kita masih posisinya di bawah, jangan berlagak seolah-olah kita sudah di atas. Ada banyak orang kemampuan ekonominya masih belum mapan, tapi berlaku seolah-olah sudah mapan, sehingga tanpa sadar menyiksa dirinya. Ya, penghasilan contoh masih 3-4 juta, maunya kalau mau beli mobil Pajero Sport, akhirnya menyiksa dirinya. Ya, penghasilan yang relatif masih pas-pasan, maunya bangun rumah 2 tingkat, 3 tingkat. Ya kan, ini tidak sebanding, tidak sesuai. Jangan pada akhirnya kita mendatangkan pencobaan bagi diri kita sendiri, menyiksa diri kita, dan kita kecewa dengan Tuhan dan beranggapan Tuhan tidak pernah menolong, padahal hidup itu harus disesuaikan. Ya, ada orang kemampuannya juga masih berapa, tapi ketika menikah maunya punya anak 8. Ya sebenarnya kan ya tidak salah. Ya boleh saja nanti ketika kemampuan ekonominya sudah mapan untuk pelihara anak 8, ya bolehlah. Karena peribahasa orang tua dulu, banyak anak banyak rezeki, kan tidak relevan lagi zaman sekarang. Karena kan masalahnya kalau zaman dulu rata-rata pencarian orang kan cuma petani, nelayan. Ya untuk mencangkul, ya orang Manado bilang bapacol, tidak butuh ijazah. Untuk pergi mancing, mengael, gitu kan. Untuk pergi menjalah, ya tidak butuh ijazah. Semakin banyak orang mencangkul, semakin banyak orang pergi menjala ikan, kan semakin banyak hasilnya, banyak rezekinya. Lalu sekarang security aja butuh ijazah, ya kan begitu. Nah, untuk mau sekolahkan anak satu aja, kadangkala kita kesulitan, keteteran. Ya nggak ada orang bilang, Pak salibku besar, anak 8, ekonominya masih pas-pasan. Ya kita aja yang kurang pintar atau kurang bijaksana. Ya tahu-tahu ekonomi masih belum apa, kenapa cari anak 8? Ya kan begitu. Kan pemerintah sudah kasih program KB. Ya setidaknya ini mengajar kita untuk hidup itu harus disesuaikan. Nanti satu ketika, cepat atau lambat, ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan akan membuat kita terus menikmati promosi-promosi Tuhan. Dan kalau Tuhan yang berjanji dalam teks ini, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang terpenting bahwa kita setia pada apa yang Tuhan mau. Ya, dalam apa yang Tuhan inginkan kita buat dan kita lakukan. Baik, puji Tuhan. Saya berharap bahwa kita terus menikmati berkat dan promosi Tuhan untuk membuktikan kepada dunia kita punya Bapa yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan mari kita berdoa. Kau Bapa yang baik, kalau Engkau berfirman, kami percaya Engkau tidak pernah mengingkari firman, karena Engkau Tuhan yang masih sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Kami terima mujizat oleh firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sekalian. Dan kita jumpa di waktu-waktu mendatang. Shalom, Yesus Masihi.